TPI Pusat, Ketua Pelaksana Harian. Yang saya hormati Pak Subur Santoso, Ketua APTPI Wilayah Jawa Timur, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat. Dan yang saya banggakan, Bapak Presenter atau narasumber Pak Insinyur Wahyu Purnomo MT yang telah hadir bersama kita. Pertama-tama adalah kita syukuri pertemuan ini, para sahabat APTPI, anggota APTPI Jatim khususnya yang saya cintai. Mari kita semua bersyukur atas pertemuan ini sebagaimana yang telah kita rencanakan bersama hingga 4 sesi sharing session. Ini salah satu wujud syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita waktu, ilmu, dan pengetahuan. Kita bersyukur dengan berbagi di sini. Kalau banyak kesempatan yang akan diberikan kepada kita semua di pekan kedua dan pekan keempat, setiap bulannya akan kita laksanakan. Kemudian yang kedua, insya Allah pertemuan sharing session, sebagaimana biasa kita lakukan setelah 3 sesi pertemuan ini, nanti acara yang kita lakukan akan kita lalui, di antaranya yang pertama, sebagaimana protokoler open ceremony, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyanyikan Mars APTPI, dengan laporan dari Ketua APTPI Wilayah Jatim, sekaligus dilanjutkan dengan sambutan atau pengarahan dari Ketua Pelaksana Harian APTPI Pusat, Pak Putri, dan penyampaian materi nanti akan disampaikan sebanyak 30 menit ke depan, disertai tanya jawab 30 menit berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu yang ada, semoga kita bisa tepat waktu hari ini. Kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus
Baik, terima kasih mengikuti Internal Indonesia Raya dan Mas APTPI. Selanjutnya Bapak Ibu, agar acara kita berjalan lancar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa lain. Berdoa selesai. Selanjutnya menginjak pada acara berikutnya, yaitu sambutan sekaligus laporan dari Ketua APTPI Wilayah Jawa Timur pada Bapak Dr. Andes Subur Santoso MPD. Kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita melakukan meeting season yang kesekian kali. Sudah saya sebutkan namanya tadi, ini saya ulangi. Kita ada apresiasi dari APTPI gabungan, yaitu dari Sulawesi Selatan, Ibu Maira, kemudian Pak Herudin, kemudian Ibu Nur Saida, itu dari Sulsel. Kemudian dari Lampung, Ibu Diana. Bu Diana dari Lampung, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Subur, ya lanjut Pak Subur. Ya, dan Ibu siapa yang dari Lampung itu? Dari Semayati. Ibu Ya. Semayati. Ya, terima kasih. Kemudian dari Maluku Ibu Yeti. Ibu Yeti. Ya. Kris Lombanja. Selamat siang Bu Yeti, selamat siang. Dapat sambutan baik dari rekan-rekan APTPI gabungan. Mudah-mudahan ke depan APTPI Jatim selalu berkembang dan selalu mencoba untuk melakukan pengembangannya lebih baik untuk depan. Kemudian saya mohon dengan sangat bagi anggota APTPI Jatim yang belum muncul di permukaan kegiatan APTPI Jatim, mohon dengan hormat kiranya diajak teman-teman yang kebetulan yang di kantornya ada APTPI-nya bisa diajak bersama-sama untuk kegiatan dengan kita. Karena ini merupakan satu penilaian dari APTPI Pusat, dari Dewan Pembina kita, yaitu Bapak Purwanto, bahwa kegiatan APTPI Jatim harus selalu diikuti oleh anggota yang lain. Sehingga Pak Purwanto tidak ingin mengharapkan di labelingnya APTPI, tetapi kegiatannya tidak mempunyai sama sekali di dalam dadanya sebagai seorang APTPI. Ini yang harus kita pegang bersama-sama. Kemudian yang terakhir, kami mengharapkan mari kita sama-sama APTPI kita hidupkan dengan satu bentuk keikhlasan, dengan satu bentuk daripada pengorbanan kita terhadap dunia pendidikan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan APTPI Wilayah Jatim yang kesekian kalinya bisa membuahkan manfaat dan keberhasilan bagi pendidikan di negara kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas sambutan dan sekaligus laporan kepada Ketua. Kemudian yang berikutnya, arahan dari Ketua Pelaksana Harian APTPI Pusat kepada Bapak Dr. Budi Trijahyono. Kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Jamil dan Bu Reti serta Pak Raka yang telah menjembatani kegiatan ini dan teman-teman APTPI Jatim semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para semuanya, salam kebajikan, namo buddhaya. Untuk kesekian kalinya ini kalau nggak salah sudah yang keempat untuk kegiatan APTPI wilayah Jatim mengadakan kegiatan dan alhamdulillah pada sesi keempat ini diisi oleh Pak Wahyu, Insinyur Wahyu dari DUI Malang, dan perlu diketahui bahwa ini muter untuk kegiatan ini akan berlangsung setiap bulannya berpindah, mulai dari LPMP Jatim, mungkin dari BPMTP, mungkin dari nanti DUI, mungkin dari nanti UPS dan LPMP Bali dan seterusnya. APTPI wilayah Barat, APTPI wilayah Timur, dan APTPI wilayah DIY dan Jateng yang sudah merespon untuk ikut kegiatan ini. Alhamdulillah dari bendahara APTPI Pusat memberikan respon support untuk kegiatan ini untuk menyemarakkan dan menghidupkan kegiatan ini dengan memberikan hadiah nanti. Nanti hadiah akan diberikan kepada Bapak Ibu yang ikut kuis hari ini, dan terkecuali nanti saya, Pak Syukur, dan Pak Wahyu tidak boleh. Ya, walaupun saya sendiri tidak tahu soalnya kayak apa, tapi untuk supaya lebih apa ya enak nanti, jadi kami bertiga hanya ikut tapi tidak ikut menikmati. Saya berharap kepada yang lain mungkin karena saya tidak tahu atau mungkin sudah berjalan di wilayah Barat, wilayah Timur, DIY sudah berjalan, ya alhamdulillah. Karena dari Pak Pur sendiri juga bilang bahwa jika ada anggota APTP yang tidak aktif, mohon dicatat. Nanti akan diberikan ketegasan, diberikan istilahnya, sehingga tidak mengganggu. Karena APTP harus wajib aktif dalam kegiatan, baik itu secara daring ataupun secara luring. Nah, jadi ini sebagai penguatan kita, penguatan APTPI di wilayah untuk mewujudkan kemampuan kita untuk yang lebih baik. Begitu dari kami. Semoga kegiatan hari ini dengan materi pengembangan konten interaktif berbasis hipermedia atau HTML5 package H5P berjalan dengan baik, dan salut untuk Pak Wahyu selaku narasumbernya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas arahannya. Semoga yang diharapkan dapat diwujudkan bersama ya. Amin. Berikutnya pada acara inti utama kita pagi hari ini, insya Allah sampai sebelum sholat Jumat nanti, dari jadwal kita sudah membatasi sampai jam 10.30 ya. Biasanya di sela-sela sisa waktu akan kita gunakan untuk diskusi terkait program ke depannya untuk APTPI Jatim dan sekitarnya untuk tidak meninggalkan tempat. Baik Bapak Ibu, sebelum menginjak ke acara utama yaitu sharing session keempat dari Insinyur Wahyu Purnomo dari BPPP MPV BOE, ya, sekarang sudah berubah nomenklaturnya, namanya tambah panjang gitu. Jadi biasanya P4TK BOE, sekarang BPPP MPV. Alhamdulillah saya hafal ya, karena revisi flyer terus ini. Ya, Kepanjangannya apa? Kepalanya baru dilantik 2 hari yang lalu ya, tidak salah. Kepanjangannya apa kebanyakan Pak? Kepanjangannya Balai Besar, yang jelas depan ini Balai Besar. Saya ingat terus yang lembaganya Pak Budi kayaknya juga masuk di situ. Penjaminan apa itu? Peningkatan penjaminan mutu pendidikan vokasi ya, MPV-nya mutu pendidikan vokasi itu ya. Supaya apa? Jadi BPPP MPV mutu pendidikan vokasi ini banyak sekali, vokasinya macam-macam. Yang hari ini hadir adalah dari BOE ya. BOE singkatannya apa? Mungkin di kuis nanti ada ya.
Oke, memanfaatkan waktu sekarang jam 9.34 ya, kita efisienkan. Nah, insya Allah tema kita hari ini ya, ilmu yang akan di-share adalah pengembangan konten interaktif berbasis hipermedia garing HTML5. Ya, ini teman-teman di BPMP Semarang biasanya multimedia nyambungnya di sana. Ternyata Pak Wahyu Purnomo ini sudah lama ini ya menggeluti bidang ini ya, pakai package H5P, H5P ya. Ini sudah ada di blog beliau, kalau teman-teman mau akses ke sana bisa. Tapi insya Allah nanti hari ini akan ditampilkan slide-nya di sini. Sebelum kita mulai, kita kenalkan dulu nih narasumber kita. Pak Wahyu Purnomo ini ternyata jebolan insinyur pertanian ya dari UGM. Bukan Pak, saya TP Pak. Sekitar tahun lulus bareng saya itu 98 ya. Kemudian S2-nya justru di pertambangan Pak ya. Rekayasa pertambangan, bukan rekayasa komputer ya. Pertambangan di ITB teman-teman. Jadi luar biasa ini. Kita punya pakar di bidang pertambangan ya. Beliau sekarang menggeluti pertambangan di bidang pembelajaran ya, terutama hipermedia. Nah, ini tujuan materi ini tentunya kalau saya melihat sekilas ini fungsinya memang penting buat kita para PTP muda terutama ya. Ya, terutama saya kemarin belum ada laporan dupak saya yang masuk hipermedia ini. Masih media sederhana video. Nah, ini kesempatan kita teman-teman untuk menggali lebih dalam. Mudah-mudahan ini awal terciptanya karya-karya hipermedia dari PTP seluruh Indonesia, ya, khususnya Jawa Timur, Bali, NTB. Oke, saya kira cukup begitu ya. Kalau kelahirannya Kebumen kayaknya ya, Jawa Tengah. Pada bayang, ngapak-ngapak. Ya, masuk PNS sama dengan saya ini 2005, jadi diklatnya sama juga di Surabaya. Cuman saya kok baru kenal di sini. Oh gitu ya Pak ya? Iya, lupa saya temannya di sana itu di diklat. Oke, sebelum mulai silakan presensinya diisi juga ya teman-teman, karena nanti di akhir sesi setelah dialog tanya jawab ya, kalaupun belum puas nanti dilanjutkan secara pribadi. Ada kuis ya, biasa kita pakai Kahoot saja. Nanti akan ada hadiah dari Bendahara Pusat, Bu Reti akan langsung mentransfer pulsa ya sebesar 100.000 bagi 3 pemenang ya, utama yang tampil di podiumnya Kahoot nanti. Oke, 30 menit ke depan akan disampaikan materi oleh Pak Wahyu. Dan nanti kenapa 30 menit ya, karena ada teori dan praktek sekaligus. Nanti ada memperdalam lagi dari teori dan praktek, silakan ada dialog 30 menit lagi. Jadi sekarang kalau sudah 9.37, kemungkinan nanti 10.37 kita selesai. Kalau masih ada yang perlu disampaikan, nanti di luar acara itu teman-teman PTPI mungkin pengumuman itu nanti sampai jam 11 kita baru live meeting karena akan menjalankan sholat Jumat bagi yang beragama Islam. Baik teman-teman, kita mulai. Akan saya share dulu materinya. Coba saya share dari sini Pak. Bisa Pak ya. Oke, waktu dan kesempatan diberikan sepenuhnya 30 menit ke depan kepada Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Pertama yang saya hormati Ketua PPI Pak Budi, kemudian untuk wilayah Jatim Pak Subur, serta seluruh rekan-rekan APTPI yang join pada sharing session Jawa Timur. Atau kenapa kok malah ini di-sharing ke luar juga ya? Biasanya cuma Jawa Timur aja. Oke, baik ya. Lebih greget, Pak Wahyu. Gimana? Supaya lebih greget ini.
Supaya lebih greget. Oke. Peserta terbanyak Pak, 43 orang. Iya. Oke, baiklah. Ya, salam kenal dari saya, Wahyu Purnomo. Beberapa mungkin baru saya bertemunya masih virtual. Kadang-kadang ketemu di simposium. Alhamdulillah selalu diundang di simposium. Baik, langsung saja Pak Jamil, kita Ya. di materi kita. Oke, pertama itu ya. Oke, Bapak Ibu, materi saya bisa diakses via HP. Silakan di padlet.com/wahyupur/h5p. Hanya untuk sharing session hari ini saja, contoh naskah Dupak Hipermedia saya share Bapak Ibu. Ini karena secara etika harusnya nggak boleh share ya. Tapi monggo ada di sana, di-download dulu, silakan contohnya. Alhamdulillah dapat nilai beberapa waktu lalu. Nanti setelah ini saya tutup lagi. Oke, materi saya di sana. Klik saja Pak di situ, nggak usah next tapi klik di tengah-tengah Oke. boleh. Jadi materi saya tentang pengembangan konten interaktif berbasis hipermedia. Agendanya mungkin klik lagi Pak. Yang pertama saya akan cerita sedikit tentang diklat daring guru kejuruan. Ini menjadi latar belakang karena di sanalah kami membangun konten interaktif tersebut. Oke, klik lagi, next. Nah, nanti saya akan sampaikan tentang pengantar H5P. Ya, sedikit pengantar karena waktu kita singkat seperti apa dan bagaimana. Kalau bisa ada waktu kita praktik. Next, selanjutnya ya kita demo lah. Mudah-mudahan ada waktu. Tapi kalau enggak, mungkin lihat di tutorialnya ada. Oke, next lagi Pak. Klik lagi. Oh ya, Bu Reti sudah direkam ya? Sudah direkam, Pak. Oke, siap. Oke, klik lagi. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, kami di BOE selama pandemi ini mengembangkan diklat daring guru kejuruan ya karena masa pandemi. Nah, apa yang dilakukan PTP berkolaborasi dengan BI adalah yang pertama tentu perancangan dan produksi konten. Yang pertama adalah menyusun garis besar isi media, ya GBIM, kemudian rancangan pengembangan bahan ajar atau jabaran materi. Harusnya ada analisis dulu Bapak Ibu. Nah, berikutnya kami menyusun naskah media. Next berikutnya, naskah hipermedia nanti ada contohnya, bisa diunduh. Kami lakukan digitalisasi, ya, karena memang tidak ada teknisi di sini, ya kami sendiri yang melakukan. Ini nggak ada dupaknya ini digitalisasi. Yang ada tadi naskah-naskah sama GBM, CM. Next berikutnya baru ini kita preview dan uji coba. Nah ini ada dupaknya ini, ada angka kreditnya. Yang 03 nggak ada. 03 untuk peralatan komputer. Iya, betul peralatan komputer. Karena kami nggak punya ya kami lakukan sendiri. Oke. Tapi nggak dapat poin, dapat koin. Oke, next kalau ada Pak Jamil, kadang-kadang juga ada. Ini contoh kontennya, Bapak Ibu. Ya, ada di sana di LMS. LMS kami menggunakan Moodle. Nah, di mana konten itu? Konten itu di kegiatan pembelajaran. Yang di kegiatan 1 itu, Pak. Yang kegiatan pembelajaran itu. Itulah kontennya. Nah, terus yang membedakan juga dengan yang lainnya adalah live session, Bapak Ibu. Live session, karena ini kami kejuruan, kami ingin membawa bengkel kami itu ke peserta. Ya. Kami bawa visualisasi mengelas, praktek memasang bata, itu langsung ke peserta secara daring melalui Zoom seperti ini, tapi praktek di bengkel. Oke, next berikutnya. Contohnya langsung kita masuk ke ini ya, ke mana kontennya ini seperti ini. Jadi kontennya berbasis web HTML, tetapi karena menggunakan H5P ini interaktif. Interaktifnya adalah bisa diberi soal-soal latihan, pilihan ganda, kemudian true false, isian, menjodohkan. Kalau alat-alat kami bikin menjodohkan gitu ya. Kemudian kami bisa isi juga video, tapi videonya tidak sekedar YouTube Bapak Ibu.
yang kami buat menjadi interaktif. Jadi di tengah-tengah ada pertanyaan, bahkan juga ada informasi di tengah-tengah video tersebut. Nah, nanti kita tunjukkan kenapa H5P ini cukup bagus ya. Oke, ini agenda kita langsung masuk ke presentasi berikutnya, Pak. Dibalik aja ke Bali itu yang pojok kiri atas, Pak Jamil. Oke, yang berikutnya ya. Oke. Ini. Oke, Ini. jadi sekilas contoh aja, ada naskahnya ya Pak, nggak usah diklik aja, itu ada contoh naskah Hypermedia. Itu platformnya pakai EDX waktu itu, tapi sebenarnya sama dengan yang di sana. Yang di Moodle itu mirip juga. Terus, nah ini ada live session di Daring Kejuruan yang membedakan alamatnya, monggo Bapak Ibu juga bisa lihat apa sih live session itu. Itu ada contohnya, kami Rabu kemarin baru live session memasang batu bata Bapak Ibu. Wah, jadi Widya Suara kami langsung demo memasang baut bata, ya, peserta ya dari jauh melihat, kemudian mereka ditugaskan untuk praktek nantinya. Oke, kita langsung masuk ke konten, pengantar konten interaktifnya di sini. Apa sih H5P itu? Klik monggo Pak di bawah. Iya. Yang itu, yang tengah ya, gambar grupnya. Oke, ini presentasi saya ini juga berbasis H5P Bapak Ibu. Yang ini. Ya. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam Padlet. Ini keuntungannya. Oke, slide berikutnya harus diklik di bawah itu Pak Jamil. Iya. Ya, oke. Oke, next lagi aja. Oke, ini kita bisa interaktif seperti ini Pak di presentasi. Coba Pak Jamil, mana Pak Jamil ini Pak Jamil? Ya, mana? Konten pembelajaran interaktif adalah konten yang Bapak Ibu bisa chat ABCDE. Misalnya yang A Pak. Klik ya. A, kemudian cek. Salah. Yang B jawabannya. B, aku B. Harusnya Pak. C harusnya. Tapi kan kami ini saya matikan ini, nggak bisa diulangi. Oh iya. Biasanya bisa. Kadang-kadang kita bisa bikin supaya diulangi Pak, Bapak Ibu. Dan ini ada nilainya ini, ya. Oke, next berikutnya, slide berikutnya. Ini contoh interaktivitasnya di sana. Slide berikutnya. Ya, next berikutnya. Oke, kenapa HTML5 Bapak Ibu? Jadi ternyata HTML5 ini istilahnya dia lahir ketika Bapak Ibu mungkin masih ingat Macromedia Flash yang sangat interaktif. Dia juga kemudian bisa berbasis Hypermedia, juga bisa berbasis aplikasi. Nah, ketika Flash mulai agak turun karena salah satu isunya adalah virus ya, muncullah HTML5 Bapak Ibu. Ya. Jadi sebelumnya itu HTML4, kemudian muncul HTML5. Oke, next berikutnya Pak. HTML5 ini punya keunggulan ini Bapak Ibu. Yang membedakan dengan yang sebelumnya adalah dia bisa ada storage, ada database kecil, jenis fontnya bisa bermacam-macam, kemudian bisa ada motion bergerak ya dari istilahnya objek yang di sana, terus interaktif bisa untuk game. Nah, kalau kita berarti untuk pembelajaran. Berikutnya adalah multimedia yang lain itu bisa dimasukkan tanpa plugin Bapak Ibu. Kalau dulu HTML sebelumnya harus plugin, kalau nggak ada pluginnya nggak bisa. Audio, 3D bahkan video itu tanpa plugin udah jalan. Nah ini menguntungkan. Browser yang berstandar HTML5 langsung bisa menjalankan. Itulah kenapa HTML5. Oke, next Pak. Oke, kita coba videonya. Biar nanti kalau demonya keputus sudah di sini. Suara masuk ya? Masuk, oke. Are you looking for a new way to add some interactivity to your website?
blog, learning management system, or interactive book? Well, regardless of what platform you have, the website H5P is a great resource that allows an educator to design interactive HTML5 content, which then can be linked or embedded anywhere. Here's how it works. Go to www.h5p.org and sign up for an account. Once you're in, click Create Content to start your first project. This drop-down gives you an option for the different types of content you can create. If you want to get a better example of how this content works, first, just jump out and select Examples and Downloads. Some of the customizable content in H5P includes memory match, word sorts, find the hotspot, timeline, an interactive video, which is similar to Edpuzzle or Play Post-it, except there's no student sign-ins. Depending on your selection, there's different options to customize each game. The steps for this memory card match game are pretty easy, but there are tutorials for the more challenging ones. Once your content is finished, you can share with your students in multiple ways. If you have Google Classroom, you can copy this link and post it as an assignment. If you have a website, blog, or learning management system that allows embedding like Moodle, Blackboard, or Schoology, you can take the embed code and paste it inside any assignment. This allows students to interact with the content directly inside the LMS. All content in H5P is designed in HTML5, which means it should play on all the making it a perfect add-in for any interactive book. H5P is free and easy to create and share. Adding this content to your LMS can help provide different opportunities for your students to apply concepts and receive instant feedback in an engaging way. Want to learn more? Visit www.h5p.org to get started. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira menarik nggak ini? Apa yang bisa dilakukan oleh H5P? Jadi sangat interaktif, sangat banyak fiturnya Bapak Ibu. Dan itu adalah, boleh next nggak apa-apa Pak? Jadi itu bisa support untuk dimasukkan ke bermacam-macam framework, ya disampaikan tadi. Bisa di LMS Moodle, bisa di blog, bisa juga di kemudian tersendiri ya tunggal gitu, di share tunggal bisa. Jadi kalau bikin kemudian nanti guru-guru share itu bisa, atau bikin itu langsung udah jadi tanpa perlu platform tertentu sebenarnya. Tapi dimasukkan bisa. Oke, next berikutnya Pak. Jadi ini tadi kita lihat bermacam-macam Bapak Ibu ya, sangat banyak fitur yang kita bisa mainkan di sana. Interaktif video. Jadi video seperti YouTube, tetapi di tengah-tengah ada pertanyaan, ada penjelasan, berhenti, di terakhir bisa ada soal, ada summary, itu kita bisa buat di sana. Terus cost presentation seperti ini cost presentation, kemudian dan lain-lain. Oke, next. Sangat banyak Bapak Ibu. Nanti monggo diakses saja h5p.org. Keuntungannya juga langsung ada tutorialnya Bapak Ibu. Ada tutorialnya di sana. Jadi ketika mau bikin itu kita baca dulu tutorialnya seperti ini. Langsung bahkan ada contohnya langsung. Misalnya kita ingin bikin image hotspot seperti apa? Contohnya diberikan. Oke. Next berikutnya Pak. Jadi multimedia bisa seperti itu, kemudian juga bisa interaktif ini, question ya. Pertanyaan-pertanyaannya bermacam-macam. Fill in the blank, drag of word, drag out and drop. Kemudian find the hotspot, find the words, dialog cards sangat banyak. Oke, next berikutnya Pak. Games ya, tadi juga bahkan yang terbaru bisa virtual tour Bapak Ibu. Virtual tour 360 derajat. Ya. Ini mungkin kita bisa bikin kayak museum lah atau apa dan sebagainya. Oke, next berikutnya.
Oke. Di tengah-tengah presentasi dan sebagainya itu ada summary seperti ini. Boleh satu aja, Pak. Boleh satu aja, nanti soalnya mungkin ada soal dari sini ya. Bukan nih. Ini Oke, ada oke. nih. Jadi kita bisa beri ada seperti ini kemarin. Misalnya apa Pak ini? Jawaban H5P ini yang betul. Jawaban Paling atas. paling atas. Oke, paling atas satunya Pak. Wah, bocoran nih. Itu aja, ikutin next. Betul ya, naik ke atas kalau betul kayak gitu. Oke, next berikutnya Pak. Makasih Pak Wayan. Oke, wah langsung praktek ya ternyata. Ya, praktek ini. Oke, enggak, next aja. Oke. Sebagai pengantar praktek, berapa menit sih kurang berapa menit, Pak? Masih ada waktu ya 10 menit. Ya, oke. Lanjut. Prakteknya mungkin kalau saya nggak berhasil, saya akan tunjukkan next ini, slide berikutnya, Pak. Oke. Prakteknya yang mana nih? Nggak, ini aja, ini dulu. Next, terusin dulu aja. Oke. Oke ya. Jadi pertama kali Bapak Ibu, kita perlu mendaftar dulu di h5p.org. Ya. Sebenarnya H5P ini bisa juga langsung dimasukkan ke platform yang kita miliki Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya Moodle, punya WordPress, itu yang biasanya open source itu bisa di drop. Tadi ada Drupal gitu ya. Itu kita bisa install plugin H5P, nanti kita bisa klik di sana. Nah, kalau nggak punya atau belum menginstal, itu langsung bisa di sini. h5p.org gratis. Tinggal create new account di sana. Kemudian isikan formnya seperti itu, biasa seperti kita ngirim bikin email barulah ya. Oke, setelah sudah berhasil, kita lanjut next. Oke, kita akan coba sebenarnya ingin presentasi interaktif, Pak, yang presentasi interaktif ya. Jadi ini seperti PowerPoint ya, mirip, yang membedakan cuma memang tidak bisa ada istilahnya transisi sama mungkin move object ya. Tetapi kalau image-nya berupa animasi GIF itu bisa jalan di H5P. Nah, berikutnya adalah konten kita di sini bisa interaktif. Seperti tadi ada pertanyaan persepsi di awal ya. Kemudian pertanyaan juga di tengah udah ada bisa evaluasi. Kemudian di summary ringkasan itu tidak sekedar membaca ringkasan, tapi user atau siswa nantinya itu diminta untuk menyusun pernyataan yang benar menjadi satu rangkuman summary. Nah, berikutnya kita bisa masukin video juga di sana. Oke, seperti tadi, ini modelnya contohnya adalah presentasi. Kan ada videonya tadi kan. Nah, itu langsung di sana di H5P ini. Oke, jadi bisa alternatif sebagai pengganti PowerPoint istilahnya, PDF atau halaman web yang berbasis teks. Next berikutnya, Pak. Gimana cara memulainya? Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah punya akun di H5P, langsung saja try out H5P, ini yang free ya. Try out H5P, nanti muncul, pilih ada bermacam-macam. Untuk yang presentasi, pilih course presentation. Pilih course presentation. Setelah diklik, oke, Pak Jamil. Lanjut. Oke, ya sama ya. Dipilih course presentation. Nah, ini. Setelah itu akan masuk ke lembar kerja kita. Jadi ini satu slide seperti ini. Yang sederhana, Bapak Ibu ya. Kita lihat sederhana sekali ya. Tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita bisa berisi macam-macam akan menjadi lebih bagus. Kita lihat yang atas itu untuk memasukkan media. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan teks, link, gambar, kemudian shape atau kotak, lingkaran dan sebagainya ya. Kemudian video. Videonya itu bisa langsung video, bisa langsung dari YouTube. Ya. Tadi contoh yang saya berikan itu langsung dari YouTube Bapak Ibu. Saya tinggal copy alamatnya, masukin ke H5P ini, langsung muncul tampil. Kemudian bisa itu jangkar itu atau link ya ke slide yang lain, maksudnya ke slide yang sekian ya, hyperlink betul. Kalau hypermedia kan memang harus ada hyperlink ya.
sehingga dimaksud dengan ini. Oke, next kemudian ada suara. Ya, itu media yang bisa kita masukkan. Sekarang interaktivitasnya apa saja yang telah kita bisa masukkan? Itu banyak itu. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau nggak salah 10 untuk yang presentasi ini. Di antaranya adalah berupa summary tadi, multiple choice, multi select, true false, drag and drop, ya. Nah, itu ada bermacam-macam. Oke, itu interaktivitasnya. Yang di bawah itu untuk mengatur, mengelola slide kita. Yang tanda plus tambah, berarti menambahkan slide. Jadi slide 1, slide yang kedua. Seperti PowerPoint Bapak Ibu, slide 1, slide 2. Kalau di PowerPoint di bawahnya, kalau di sini next ke kanan. Yang kanannya itu adalah duplikat. Jadi kalau kita sudah punya template 1, udah bagian 1, sudah bagus, tinggal diduplikat, diklon. Nggak perlu bikin halaman berikutnya, tinggal mengisi teks, mengisi gambar yang template desain theme-nya itu sudah sama. Gitu. Itu fungsi clone tadi. Yang ketiga, background Bapak Ibu. Nah, itu kita tambahkan background di sana, misalnya background-nya ganti atau di warna yang lain bisa. Fungsi yang dua itu adalah untuk memindahkan slide kiri kanan. Nah, atau di PowerPoint kan atas bawah ya. Nah, ini kiri kanan, mau dikemanakan ini slide-nya? Ketukar urutannya itu. Yang berikut terakhir adalah mendelete, menghapus. Oke, selesai. Nah, summary. Oke, next berikutnya. Oke, yang video interaktif, ya. Yang video interaktif sekarang. Oke, next, Pak. Nah, yang video interaktif begini, Bapak Ibu. Kalau tadi kita pilih presentation, sekarang kita pilih yang interaktif video, ya. Klik di sana, next berikutnya muncul filenya, mau yang dimasukkan, kita nambahkan add video ya, maksimal 16 mega ternyata karena memang free ya dari. Nah kalau enggak kita upload dulu ke YouTube Bapak Ibu, upload ke YouTube, nah, linknya kita masukkan di sini bisa. Jadi bisa dari link YouTube kemudian dimasukkan ke sini. Jadi kita upload dulu ke YouTube, kemudian kita masukkan di sini. Setelah itu masuk, next berikutnya kita menambahkan interaction. Next berikutnya, Pak. Ini sama dengan tadi. Oke, ini yang upload YouTube ya. Jadi YouTube bisa MP4 atau langsung link YouTube, Bapak Ibu. Tinggal dimasukkan ke sana. Oke. Setelah dimasukkan, akan tampil videonya, Pak. Oke. Nih. Nah, kita tinggal memasukkan. Jadi videonya tampil di situ, kita memasukkan interaktivitas di situ. Bapak Ibu di sini di video kita bisa menambahkan bermacam-macam juga media lagi. Jadi bisa menambahkan teks lagi, tabel, link, gambar ya, itu bisa dimasukin di tengah-tengah video. Ya, bisa nanti saya tunjukkan contohnya mungkin. Kemudian interaktivitasnya sama dengan yang tadi, mirip dengan yang presentation. Itu bisa memasukkan true false, multiple choice, multi select ya. Ada hotspot juga di situ. Oke, kita pilih misalnya ini ada contohnya apa, Pak? Next berikutnya. Nah, ini contohnya summary. Jadi setelah interaktif, kemudian di bagian akhir video kita bikin ringkasan. Tapi ringkasannya interaktif, Bapak Ibu. Nah, namanya statement ya. Kita diminta untuk memilih statement yang betul. Dan cukup mudah. Tidak harus memasukkan kolom-kolom di situ, kita bisa modelnya tekstual. Jadi kita bikin misalnya, ini contohnya, H5P berbasis HTML5, yang bawahnya H5P berbasis HTML1 itu diketikkan saja. Nah, jawaban yang benar atau pernyataan yang benar itu di paling atas. Ya, nanti oleh H5P langsung ditampilkan. Pilihannya diacak sama H5P. Nah, tapi kuncinya udah H5P udah dapat bahwa yang atas sebagai kuncinya. Nah, itulah kenapa di akhir itu bisa interaktif juga summary-nya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Kita langsung ke contoh sebelum praktek atau praktek ya. Cuma saya nggak bisa. Oke, materi ini bisa diunduh
dengan cara klik print PDF ya. Itu nanti kalau ingin diunduh bisa print PDF. Oke, kita balik Pak Ke praktek ya. ke praktek. Harusnya dari sini ya. Iya, harusnya di situ dong. Atau saya latihan gitu. Boleh berapa lama waktunya ini kita? Masih ada waktu? Mau mulai Masih sekitar? Atau mau Boleh. bertanya dulu sebelum ini? Enggak ya? boleh. Hah? Kita buka dulu pertanyaan Pak, kalau ada. Iya, sudah waktunya nih. Sudah waktunya ya? Ya ada. Oke, Mungkin kita. silakan. Oke, back dulu juga. Boleh nanti sambil contohnya. Oke, saya stop sharing dulu ya. Yang ini, oke sambil stay ya boleh. Ke Padlet saya kembali Pak. Nanti ya, klik upgrade tab ya. Padlet saya itu yang pengembangan konten. Ada yang bertanya Pak, Bapak Ibu? Monggo. Silakan Bapak Ibu dibuka sesi pertanyaan. Berapa terserah lah ya. 3 pertanyaan dulu lah. Silakan dibuka pertanyaan, mungkin ada yang lewat Ada di chat chat. nggak? Ada di chat nggak? Di chat ini masih belum ada ini. Oh, link materi yang di-share kok error. Alamat Oh, Padlet. iya, link materinya ya. Diketikin. Padlet. Silakan Pak. padlet.com/wahyupur/h5p. Ini. Nah, Itu bisa diakses. Nanti kalau ada pertanyaan juga boleh langsung di sana. Saya beri komen-komen itu. Ada yang sudah komen belum? oke, bisa asinkronus ya, terus-terusan ya. Ya, itu kan kita manfaatkan Padlet itu. Oke, pertanyaan Pak sekarang. Iya, salam Pak dari Rita Blue. Wah, Rita Blue siapa nih? Bu Rita. Oke, cara memunculkan hasil karya kita di WordPress ya. Ya, gimana itu Pak? Oke, baik. Kita lihat salah satu contoh Pak Jamil. Kembali ke saya. Kembali ke ini. Saya beri contoh. Kembali ke Padlet saya Pak. Oke. Yang mana? Oke, cara memasukkan di Blogspot ya. Blogspot itu berarti yang H5P. Oke, yang tadi dulu aja nggak apa-apa. Kembali ke yang presentasi saya. Presentasi saya. Ya, klik yang presentasi saya. Langsung diklik yang itu ya, kayak. Bapak Ibu, pertama, kalau kita sudah bikin di H5P itu di alamatnya itu berupa note. Itu yang atas Bapak Ibu. Itu alamatnya itu pertama adalah H5P .org, bisa dikopikan ke Pak, alamatnya di chat. Nah, itu pertama alamatnya itu bisa di-share seperti itu. Jadi tunggal ya. Oke. Kemudian itu nanti diklik udah bisa dijalankan oleh siswa, oleh peserta ya. Bisa seperti ini. Nah, kemudian yang bawah gimana cara masukin di blog? Di bawahnya gambar ini Pak. Turun scroll ke bawah. Yang agenda itu di bawahnya agenda. Scroll ke bawah, Pak. Ke kiri ada nggak? Kiri. Ke kiri di bawah itu nggak saya share ya? Saya nggak share ya. Nggak di di bawahnya di slide itu, Pak. Ada muncul embed nggak, Pak? Slide ya. Di bawah ada embed nggak? Ada gambar bintang. Di bawahnya nggak ada ya? Oke, jadi gini, Bapak Ibu, suara saya putus-putus ya Pak ya? Bagus. Jelas Pak. Jelas, oke. Jadi gini Bapak Ibu, begitu kita selesai membuat itu, apakah ini mau di-share ya? Itu nanti kita akan klik itu muncul namanya embed Bapak Ibu. Jadi berupa nanti akan muncul link embed. Ya. Muncul embed itu diklik itu nanti berupa kode HTML embedding. Seperti kalau kita mau share YouTube,
nanti share-nya berupa embed. Itu kan ada kode tag gitu. Nah, kode tag itu kita pasang di blog kita, di Blogspot. Itu. Jadi di Blogspot kita, saya WordPress belum berhasil. WordPress itu harus masukin plugin, Bapak Ibu. Tapi kalau yang Blogspot bisa. Kembali ke Padlet saya, Pak. Contohnya. Bu Reti. Yes. Ada suara masuk ya? Kembali ke Padlet saya. Ada contoh yang berupa Blogspot, Pak. Padlet yang Padlet. Yang ya Padlet. Yang mana? Padlet.com/mayupur. Ketikin aja, Pak. Oke, nanti saya ada contoh, Bapak Ibu bisa akses konten h5p/blogspot.com. Konten h5p/blogspot.com. Itu berupa konten H5P yang memang yang kita masukkan ke Blogspot. Jadi kode embeddingnya itu kita tanamkan di sana. Kita masukin lewat editing HTML. Ini contohnya, Bapak Ibu. Suara dari mana ya? Suaranya Pak Yanu kayaknya tuh. Pak Yanu. Suara Pak Yanu itu masuk. Apakah Mas tidak bisa men-mute? Masa nggak bisa mute, Pak ya? Iya. Bu Reti bisa mute nggak? Bu Reti kemana? Halo. Hostnya Bu Reti. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tampilan saya, Pak, bisa Pak buka web Ini sudah konten h5pblogspot.com. h5p.org. Mana tuh? Konten ini ya. Boleh ke Padlet saya ada atau langsung ke sini. Ini dia. 3. Langsung Contoh di. hipermedianya, naskahnya boleh diklik gitu, Pak, di Padlet saya. Contoh hipermedia. Contoh Oke. naskah. Nah ini ya, bisa ya. Nah, itu bisa. Ini untuk platform EDX sebenarnya. Tapi bisa kita buat juga nanti ke Moodle. Kemudian di mana bagian yang di H5P-kan itu di kegiatan pembelajaran. Nanti kita Iya, lihat ya. Apa filenya berat ini? Oh, Berat ya? Oke, ini dia. Oke. Kalau PDF bisa juga? Enggak, bisa di H5P. Di H5P nggak bisa di PDF kan? Enggak. Berupa link bisa. Berupa link Ya. bisa. Oke. Apa? Jadi ini contoh naskahnya ya. Ini contoh naskah hipermedia. Harus ikuti juknis. Ini juknis yang lama, tapi mungkin sama. Turun terus ke bawah sampai kegiatan pembelajaran, Pak. Iya. Terus, oke, masuk. Kalau ini ada di bagian ininya, depannya. Nah, di sini nih, mulai di ini nih, betul. Nah, ini. Inilah yang di H5P-kan, Bapak Ibu. Mulai dari pengantar, ya. Turun ke bawah, Pak. Pertanyaan persepsi itu dimasukin ke dalam formatif ke H5P ini. Kayak tadi saya di halaman kedua ada pertanyaan interaktif itu seperti apa. Oke. Berikutnya, Pak. Ini slide berikutnya harusnya di sini nanti. Nah, ini hasilnya. Dimasukin gambar, ya.
Jadi ini di copy pastekan ke H5P, gambarnya di insert. Di slide berikutnya ada bawahnya itu ada video. Nah, video itu juga gitu, tinggal di copy pastekan aja. Oke. Terus di paling akhir Pak, itu soal-soal. Nah, soal-soal kita bikin di interaktivitasnya H5P. Di paling akhir. Ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi nanti hasilnya sudah interaktif di bagian bawah paling akhir Pak. Itu Bapak Ibu, saya kira apa yang bisa saya sampaikan untuk cara. Terus sampai soal Pak. Banyak juga ya. Oke. Dan dapatnya berapa Pak Jamil? Kalau Ini penulis kedua 0, sekian ya. Kalau penulis dua ya. Tergantung sih. Penulis satu, Ahli materi. ya juga. Penulis dua. Ini begini Pak. Jadi penulis naskah ini hanya satu orang atau ada berapa orang? Dua dengan minimal dua biasanya. Kalau jadi saya ini kan tentang motor ya, otomotif ya. Nah, ini dengan Widya Iswara otomotif. Tergantung. Kadang-kadang saya penulis satu, dia penulis dua. Tergantung siapnya mana. Kalau dia yang bikin memang ya penulis satu, saya pengkaji media. Cuma kalau penulis kedua jadi kecil, 25%. Tapi kalau penulis pertama kita bisa 50%. Ya. Dari 1,8 kalau nggak salah ya. Nggak ada pengkaji media yang lain. Jadi bisa. Jadi nanti 25%. Teman PTP yang lain bisa. Oke. 50, 25 bisa seperti itu. Tapi kalau pas jadwalnya bareng kami nggak bisa kan? Kamu yang jadi ini, padahal jadwal kegiatannya bareng nggak bisa jadinya, harus dipisah. Itu. Oke. Oke, itu dia sudah ada naskah ya. Terus ada contoh tadi sudah ya. Sudah ada. Saya beri contoh hasilnya ini ya. Hasilnya ini saya di chat itu. Contoh sekilas karena saya nggak bisa praktek. Di chat ada Pak. Itu diklik itu hasilnya yang tadi itu. Oke. Jadi naskah ini bagian pembelajarannya di A5P. Yang di link terakhir itu ya? Ya, di chat itu. Itulah hasil, tapi cuma sebenarnya yang ingin saya praktekkan ini, tapi karena waktunya, terus komputer saya nggak bisa share tadi, jadi saya nggak bisa. Kapan-kapan kalau mau workshop, jangan bikin webinar. Harus diakses di ini, di Padlet tadi. Di sini belum, yang ini belum, hasilnya belum di ini. Oke, ini Pak Wahyu ada. Boleh di copy paste lagi. Ada pertanyaan? Ada Arita tadi baru live. Arita udah pinter main H5P. Ini di waktu Indonesia bagian timur kayaknya sudah. Iya, betul. Oke. Jumat ini ya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin bisa di chat aja. Nanti bisa dijawab atau di grup boleh. Waktunya juga habis. Itu diklik Pak. H5P ORG Note itu kalau mau buat contoh. Coba ya. Contoh satu, coba ya. Ini nanti di rekaman ada ini ya. Ya, ada. Dan di H5P ada tutorialnya Bapak Ibu, tenang aja. Ini contohnya nih. Hasilnya ini. Ini hasilnya ya. Hasilnya tadi, tapi ini cuma bikin. Nih, jadi sesuai naskah yang tadi Pak ya. Sesuai naskah yang tadi disajikan itu. Ya, di naskah tadi itu pindahnya ke sini jadi ini. Kegiatan pembelajarannya ya. Siap. Bisa next nggak Pak itu Pak? Ini bisa enggak? Oh, nggak ada anunya ya, nggak ada nextnya. Satu contohnya. Contoh aja ini. Oh, nggak. Oh, ini kalau Pak. Harusnya ada nextnya itu. Ini enggak ada. Ini hanya anunya iklannya aja mungkin. Atau yang ini ya? Coba ada lagi.
yang ini Pak. Nampaknya memang perlahan-lahan kita pelajari lagi gitu kan. Betul, ya, ya. Tutorial. Kalau di Ya. Padlet tadi ada ya? Ada Jadi- tutorialnya, PDF-nya ya. Oke. Nanti juga ngikutin naskah tadi. Kedepannya mungkin mudah-mudahan sih follow up-nya bisa pelatihan khusus lah. Atau kalau bisa dibuatkan video tutorialnya bagus ini. Ada peluang untuk penulisan naskah dan pembuatan video tutorial Putus. untuk para PTP. Halo? Oke, mau dicoba yang ada contoh lain. Nah, ini dia. Ini aslinya Pak. Coba kita lihat. Ini per slide ya. Ya, per slide. Ini pengantarnya, kemudian di sini materi inti. Oke. Ada videonya di sini. Kita tes apakah Oke, ini contoh videonya. Ini ada pertanyaannya. Latihan soal. Latihan soal tadi. Nah, summary ini mereka nulis esai ya. Oh, ini jawaban. Itu tadi summary ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke. Bapak Ibu mohon maaf jika ada yang. Terima kasih Pak Wahyu ilmunya. Mudah-mudahan ini jadi trigger ya untuk kita para PTP untuk membuat ya misal ini gitu ya. Bahkan mungkin bisa lebih bagus ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ganti kami panitia yang bertanya nih. Tapi bertanyanya dari wordnya. Nah, langsung ke kuis ya. Halo. Mungkin ada sebelum kita ke kuis ada. Nanti Pak siapa Pak Jambil ya untuk rekamannya di share ya ke grup. Share nanti. Oke. Jadi Bu Reti mohon di share ke grup APTPI Jatim. Oh iya Pak, ya. Ya. Oke, mungkin yang tidak sempat mengikuti juga bisa menikmati. Oke, ya sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dulu lah ya dari Pak Wahyu. Mungkin Pak Wahyu sebelumnya Saya pindah ke saja karena waktu kita terbatas. Jadi apa? mulai putus-putus. Ya, putus-putus, Pak. Pak Wahyu suaranya terputus Pak. Bagus yang tadi, Pak Wahyu. Kembalikan ke Pak Jamil. Oke, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Tadi kita sudah menangkap poinnya, bahwasanya kita juga bisa mengembangkan. Lapo, telepon koyo cewek ae. Tuh. Media hipermedia ya, hipermedia yang di situ ada interaktif, ada materinya, kemudian bisa masukkan video, kemudian juga ada
feedback berupa latihan soal, kuis, dan summary di akhir pembelajaran. Teman-teman, ini standar dari proses pembelajaran seperti biasanya. Silakan bisa dimodifikasi. Yang penting di sini ya, perlu dicatat. Ini pakai h5p.org ya. Nanti beberapa fitur yang ada di sana, ada tutorial cara menggunakan H5P. Kemudian ada contohnya. Jadi ini bisa dipelajari ya, asinkronus juga, atau bisa dipelajari secara mandiri ya. Kemudian yang perlu dicatat juga, ini bisa menambah media ya, tadi teks, link, picture, kemudian juga video, audio, atau bentuk-bentuk seperti yang ada di kayak di MS Office juga ada di situ. Nah, cuman ini kelebihannya yang kedua ada interaktivitasnya ya, jadi ya ada kuis interaktif gitu ya. Kemudian kita bisa mengukur kemampuan siswa tadi dengan evaluasi. Kemudian ada slide-nya ini bisa bedanya dengan PowerPoint adalah dari secara vertikal ya pindahannya, tidak secara horizontal. Kalau PowerPoint vertikal. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saatnya dari panitia untuk bertanya gitu ya. Tapi untuk jawabannya kita kasih reward yang tercepat dan terbaik. 3 besar akan mendapatkan hadiah berupa pulsa Rp100.000. Nah, makanya sebelum mulai atau sebelum meninggalkan room Webex ini, silakan mengisi daftar hadir dulu. Karena ada nomor HP yang akan digunakan untuk paket datanya. Paket pulsa lah, paket pulsanya. Oke, siap semua ya? Untuk kuis, kita langsung saja. Siapa yang mendaftar berarti dia sudah siap. Kita lihat dulu. Oke. Share. Mana dia tadi? Oke. Bisa diamankan dulu Bu Reti. Ya. Silakan Bapak Ibu gabung tahu dengan ketik PIN 478835 sampai jam 10.40 kita mulai ya, 6 menit ke depan. Ibu Bendara, Bu Hesti monitor ya. Moderator nggak boleh ikut karena tahu jawabannya. Hostnya boleh ikut karena nggak tahu ya jawabannya. Silakan Bu Reti kalau mau ikut. Iya Pak, mohon maaf tadi di tengah
ada kendala teknis terputus dan ini kurang lancar. Oke, semua bagus sekarang ya? Iya, Mas. Masih ada 5 menit. Total peserta yang hadir 40 yang boleh ikut. Yang 3 saya, Pak Budi, 4 lah ya, 39. Pak Wahyu, saya, Pak Budi, dan Pak Syukur dilarang ikut. Dilarang tapi langsung dapat pulsa ya Pak ya? Langsung dapat. Langsung dikirim pulsa. Masing-masing. Nanti mungkin banyak lagi hadiah-hadiah menarik di pelatihan. Makanya teman-teman tolong masukannya untuk seksi litbang yang dibawahi Pak Jarwoko, Pak Siamta, dan siapa ya? Pak Yun ya. Nah, nanti hasil angket kemarin yang diisi bit.ly angket training APTPI Jatim, mohon diisi. Ini sudah ada 28 orang yang mengisi. Dari 45 anggota baru 28. Mohon teman-teman mengingatkan kawan-kawannya, ini belum kita tutup. Kemarin itu tanggal 22 ini tes case saja. Kita belum mungkin banyak masukan pelatihan apa yang dibutuhkan teman-teman sehingga pelayanan lebih tepat sasaran ya. Itu lepas dari kelebihan kekurangan angket itu, tujuannya hanya ingin memenuhi kompetensi kita, terutama yang ada di Juknis BPP, permen ya, Juknis ya. Oke, kurang 3 menit lagi. Ini baru separuh, ini 28, 70%. Masih ada waktu 3 menit ya. Nampaknya untuk diskusi hasil angket nanti mungkin tidak bisa kita laksanakan hari ini. Nanti biar dikaji oleh tim Litbang, kemudian nanti dikomunikasikan dengan Prof. Ustaji ya, sebagai kemarin pendamping kita dalam menemukan kebutuhan kita ya, termasuk angket kemarin, validatornya beliau. Jadi teman-teman bisa silakan, itu ada hanya 3 pertanyaan saja untuk pelatihan terkait dengan pengembangan teknologi pembelajaran dan pelatihan terkait dengan pengembangan profesi. Kemudian ada pertanyaan terbuka, yang ketiga itu pelatihan apa saja mungkin yang dibutuhkan selain itu ya, selain yang ada di Juknis kita, terutama Juknis di bidang PTP dan bidang pengembangan profesi. Oke, 2 menit lagi. PTP IPS ini siapa ini? PTP IPS nanti mewakili lembaga berarti ya, hadiahnya dibagi. Kalau menang hadiahnya dibagi ini. Ini kayaknya Bu Reti ya, dan kawan-kawan. Oke, pesertanya sudah berkurang 3, berkurang 1 ya. 1 menit lagi. Ini ada 10 pertanyaan ya, insya Allah ringan-ringan ya. Ringan menurut yang paham ya. Ya, 29 orang ya, 1 angka lagi mungkin. Kalau kurang saya mau juga Pak. Silakan. Tapi jawabnya belakangan. Ya, sudah 28 Lanjut, orang. main. Kalau ada yang nyusul silakanlah, boleh-boleh saja.
Masih bisa jalan. Oke, kita lihat dulu nih. Start ya. 29 pelayar, silakan. Pilih pernyataan yang benar. Soalnya banyak banget Pak Jamil. Iya. Sesuai permintaan. Detik per soal berarti. Nah, ini. Jago-jago ternyata. Jawabannya sudah dibocorkan Pak Wayan tadi. Wahyu. Wayan. Ya Pak Wayan tadi betul. Oke, 22 orang. Siapa? Pak Sugiarto. Nah, dari Mas Paut ya. Wati, Bu Yuyun, dan aku ini siapa aku ya? Aku. Sari. Oke, nanti aku mengaku kalau menang aja ya. Kalau nggak menang, nggak ngaku nggak apa-apa. Lanjut yang kedua. 20 detik pertanyaannya. Waktunya. Jadi sekitar 200 detik alias berapa? Ini juga 20 menit. 30. Oke, betul HTML 5. A5 penggunaan HTML 5. Wah, disusul Pak Muhammad Sari, Pak Sugiarto ketiga, Raka dan Injas. Injas Sahrin ini ya. Oke, pertanyaan ketiga. Masih pilih yang benar. Pernyataan di bawah ini. Framework yang support A5P. Java Blogspot atau Google atau Moodle, Drupal, WordPress ataukah ini adalah konten kreatif berbasis mobile. Oke, terima kasih jawabannya bagus sekali. Berarti nyimak semua ini ya. Tapi ada yang tuh blogspot tuh kepleset. Kepleset Bisa, tapi ada Javanya. Tapi apanya? Ya, Pak Wahyu soalnya punya blogspot juga. Iya, bisa. Tapi Javanya enggak. Oh iya. Oke, Pak Sugiarto menyusul kembali. Wah, Pak Basori, Wakil Ketua. Sudah menyusul ya. Indah kemudian dari Partai KIPS. Next. Masih pernyataan yang benar. A5P yang berupa video yang diperkaya integritas, video YouTube, video interaktif, video pembelajaran, videografi. Apakah jawabannya? Oke, ini semua kecuali 2 yang salah. Oke. Kepleset kan ya? Kepleset ya, video interaktif. Oke, Pak Basori menyusul. Bu Endah, waduh, dari LPM mana Bu Ida nih? Bu Ida kayaknya Sulsel nih ya. Mirat Sulsel. Oke, buat ini pengalaman semua nih di Kahut. Jago-jago Kahut. Jago. Oke, HTML 4.01 dirilis pertama tahun berapa? Tahun 91, 99, 2001 atau 2019? 3, 2, 1. Iya. Jawabannya rata-rata ini ya. Jadi ada yang paham, ada yang tidak. Nah, 6 orang ini jawab benar. Siapakah dia? Waduh, dari Sulawesi Selatan, Pak Mirat.
Disusul Bu Ida dan Pak Basuri ketiga. Oke, lanjut lagi. Soal ke-6. Pada presentasi, media yang dapat ditambahkan adalah teks, gambar, link, shape, video, go to slide, audio, teks, gambar, video, dan audio saja. Terus teks, gambar, link, shape, video, go to slide, audio. Banyak lah itu bentuk ya. Oke, terima kasih. Jawabannya banyak yang benar, berarti memperhatikan. Masih bertahan Pak Mirat atau Bu Mirat nih. Kejar mengejar ya Pak. Kejar mengejar dengan Bu Ida. Bu Mirat dari Sulsel. Oh, dari Sulsel Bu Mirat ya. Ibu-ibu jeli juga ya. Oke, yang ketujuh. Apabila kita ingin mengcopy seluruh isi sebuah slide, gunakan apa? Clone slide, remove slide. Waduh, ada yang double itu slide. Clone slide. Oh iya ini. Pak Jamil. Wah, ini salah ini. Yang merah copy slide. Sorry. Ini slide harusnya ini yang merah ini. Bonus satu malah merugikan. Pak Jamil tanggung jawab. Oh, kiparan yang juara satu kali. Oh, ternyata benar. Biasanya kalau hijau itu benar, merah itu salah. Jadi pilihnya yang hijau. Jadi, apa saya bilang? Pengalaman ini yang dari Sulsel. Nggak apa-apa, udah biarin. Oke, next. Lanjut. Sharing session APTPI Jatim hari ini sudah berapa sih? Nah, tadi di depan sudah ada ya. Di opening quiz ini sudah tampil. Silakan dipilih yang merah, yang biru, kuning atau yang hijau. Terima kasih. Ada yang ketiga ya. Yang tiga. Season 3, ini season 4 ya. Di depan sudah dia tampilkan. Wah, Pak Wayan duluan. Yang bikin anunya. Pak Wayan yang pengumuman. Oke, siap, boleh. Kita masih bertahan ya. Tidak agak cepat lagi jawabnya Bu Ida. 2 lagi. Betul. Dan Bu Endah nih, 3 orang ini berhak mendapat ya nanti ya. Pulsa. Kalau nggak kekejar. Kalau nggak terkejar. Oke, lanjut. Dan 9. Ini seputar APTPI lah. Siapa nama ketua APTPI wilayah yang anggotanya dari Bali dan NTB? Siapa dia? Ketua APTPI wilayah yang ngurusin PTP yang ada di Bali dan NTB. Ngurusin anggota ya, anggota APTPI pertama. Iya, betul. Pak Subur Santoso 15 orang, yang 3 ini orang Sulawesi kali. Kamu meleset. Oke, kita lihat. Wah, ya benar. Orang Bali seneng ini. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Sementara kita baca dulu Pak Iwayan Raka, aku, Ida BMP, PTP IPS, dan Bu Enda. Ini ada kesempatan mengejar ya. Terakhir, berapa jumlah lembaga di bawah APTPI wilayah Jatim yang sudah ada pejabat fungsionalnya? Atau pejabat fungsional yang ada di berapa lembaga? 4, 5, 6, atau 7? Ini ada gambarnya ini, silakan dihitung aja. Siapa cepat? Oke, 13 orang yang benar. Harusnya ada 10-nya Pak, biar gambarnya 10 tadi. Ya, ada 10 tadi ya. Pembuat soal kurang jeli nih. Kurang pengecoh. Kurang mengecoh bener-bener. Oke, kita lihat. Tapi udah banyak yang salah itu. Suaranya.
PTP IPS. Ini bagi orang PTP IPS jumlah berapa orang tuh? Pak Wayan Raka. Ini katanya namanya di ya. Dono. Aku siapanya aku? Dianmut. Aku ini siapa ini? Halo, saya Pak Budi. Boleh ikut nggak ya? Siapa? Budiana, Pak. Oh, Budiana dari Lampung. Iya, ini nggak ada pengecualian. Boleh ya ikut? Boleh. Jadi memang juaranya Friska, aku ternyata. Yang IPS siapa ini? Hostnya, Pak. Oh, Nggak enak Siapa? lah, Pak. Pakai nama sesungguhnya. IPS siapa? oke, Bu Retni, host kita hari ini ya. Boleh ikut. Soalnya nggak tahu apa pertanyaan. Berarti ya. Biar silakan, Bu. 500 lah kirim. Kita masukkan ke ini, ke WA group, ke chatnya, chatroom ya. Yang Bu Dana ya, dan Bu Reti. Oke, selamat ya. Mudah-mudahan rajin online terus. Oke, demikian acara kita pada siang hari ini. Jadi pagi ke siang hari ini, alhamdulillah partisipan cukup banyak, 40 peserta. Hampir sebelah anggota API Jatim. Termasuk laporan ini sudah full ini. Laporannya partisipan 9%. Bukan dari luar Jatim. Ya sukses nih Pak Wayan, tadi promosinya ke beberapa teman-teman lain ya. Alhamdulillah sesi keempat ini makin bertambah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang di-share Pak Wahyu dan mendapat pahala tadi ya. Dan peserta yang aktif dan memperhatikan tadi dapat hadiah pulsa. Dan pahala kalau diterapkan juga ya ilmunya. Oke, mungkin ini yang bisa kita sajikan. Selanjutnya, karena waktu sudah mepet sholat Jumat untuk Muslim yang ada di Jawa Timur, mungkin kita akhiri. Ya, sebelum diakhiri, mungkin ada mungkin yang ingin disampaikan oleh Pak Subur, selaku Ketua Wilayah Jatim, silakan. Halo Pak Subur, masih monitor? Pak Subur tadi perjalanan pulang dari LPMP Jatim setelah pelantik itu. Kita langsung ke BP NTV atau tidak, saya nggak tahu. Ya. Mungkin ada yang disampaikan dari Pak Budi mungkin? Terkait ini. Acara berikutnya insya Allah kalau dari kami pengumuman untuk angket ya, untuk angket kita mungkin ada 1 menit 2 menit ya, saya sampaikan. Angket kita ini baru diisi oleh 28 teman tadi ya. Sekarang ada 29 ya responden. Nah ini nanti teman-teman di program silakan ini di summary ya. Memang sudah ada summary-nya dari total 45 anggota dan pengurus. Forum insya Allah nanti bisa diputuskan pelatihan apa saja yang diperlukan, yang ditentukan. Kemudian juga nanti kalau mau ada sesi diskusi untuk ini lebih lanjut ya, karena ada mungkin terkait poin-poin yang diisi teman-teman itu yang ada perhatian khusus, silakan. Jadi bila saja orang ini instansi ini ada
PTP muda 48%. Kemudian 29 orang itu kemudian dari pertamanya ada 44%, selebihnya ya, rata-rata ya. Nah ini nanti mungkin ya poin dengan TP ya, pengembangan profesi ya nanti di sini kelihatan. Ini juga ada beberapa usulan nanti bisa dilihat oleh teman-teman di Litbang. Menjadi skala prioritas ya. Nampaknya kalau di sini sudah ada ya beberapa poin pertanyaan, contohnya, nah ini seperti kegiatan menyusun instrumen, ini ada pelatihannya yang diusulkan ya. Ini sangat perlu katanya, sekitar 17 orang dari 29 orang menyatakan demikian. Ini sekilas saja bisa dibahas lagi. Ya ini di samping saya Pak Subur mungkin ada yang disampaikan, silakan untuk sekaligus menutup acara ini. Ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya bergabung bersama-sama dengan kita. Bergabung bersama-sama dengan kita, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Reti, kepada Pak Wayan, kepada Pak Wahyu, Bapak Budi, dan rekan-rekan saya yang saya banggakan dari APTB Gabungan telah bersama-sama dengan kita, dan saya menginginkan untuk kegiatan ini bisa berlanjut terus untuk bulan berikutnya. Mohon dengan hormat bagi Bapak Ibu untuk bulan berikutnya nanti sambil berjalan untuk minggu berapa ya, minggu kedua ya, minggu kedua Agustus, siapa nanti yang menjadi ini narasumber, kemudian hostnya siapa, kemudian moderator siapa, monggo nanti saya mohon masukan dari baik dari BOE, dari PS, dari LPMP, dari BMTPK, agar nanti kegiatan kita tidak terputus. Jadi minimal 1 atau 2 kegiatan dalam 1 bulan itu ada meeting season. Itu nanti kami belum bisa menentukan hari ini, tapi silakan kami mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian, jika bulan Agustus 1 atau 2 kali kegiatan itu harus ada meeting season. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman kita dari Lampung, dari Kalimantan Selatan, dari Maluku. Mudah-mudahan untuk pertemuan kegiatan berikutnya bisa bertemu kembali. Dan untuk itu, halo? Siap, Maluku siap Pak nanti. Ya, jadi untuk kegiatan pada meeting season hari ini, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Swastiastu, Namo Buddhaya. Sekian, terima kasih.